Kita sering banget kan dengar katanya kopi itu sehat, besoknya dibilang nggak sehat. Atau katanya aplikasi A lebih bagus dari aplikasi B. Tapi beneran gitu? Di tengah lautan informasi kayak sekarang, gimana sih caranya kita bedain mana yang fakta, mana yang cuma sekedar opini? Pernah nggak sih kamu dengar sebuah klaim terus langsung mikir, tunggu dulu, buktinya mana? Nah, rasa penasaran kayak gitu tuh, itu adalah awal dari segalanya. Coba kita lihat contoh nyata ini deh. Bayangin ada sekelompok guru yang khawatir tiap pagi. Mereka merasa mobil-mobil di depan sekolah itu ngebut banget. Bahaya buat murid-murid. Tapi kan perasaan aja nggak cukup buat bikin perubahan ya kan? Mereka butuh bukti nyata. Dan inilah intinya. Untuk mengubah sebuah dugaan jadi fakta, untuk menjawab pertanyaan dengan pasti, kita butuh satu hal, yaitu data. Data itu ibarat kompas kita buat melihat dunia secara lebih objektif. Oke, jadi apa aja sih alat yang ada di dalam kotak perkakas data kita? Sebenarnya ada 3 jenis dasar yang perlu kita pahami. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, namanya data kategoris. Gampangnya, anggap aja ini kayak ngasih label atau bikin kelompok. Kalau kamu nanya apa olahraga favorit teman-temanmu, jawabannya kan bukan angka, tapi kategori. Sepak bola, basket, bulu tangkis, dan lain-lain. Kamu mengelompokkan jawabannya. Selanjutnya ada data diskrip. Nah, ini adalah data yang bisa kamu hitung pakai bilangan bulat. Contohnya, jumlah saudara laki-laki. Kamu bisa punya 0, 1, 2, atau 3 saudara. Tapi kan nggak mungkin punya 1,5 saudara ya kan? Angkanya itu pasti dan terpisah. Terakhir, ada yang namanya data kontinu. Beda sama data diskrit yang dihitung, data yang satu ini diukur. Coba bayangin berat badan bayi. Angkanya itu kan nggak loncat dari 3 kilo langsung ke 4 kilo. Bisa aja beratnya 3,5 kilogram, atau 3,552, atau bahkan 3,551 kilogram. Nilainya itu bisa apa aja dalam sebuah rentang. Oke, sekarang tes singkat buat kamu. Kalau berat beras dalam resep masakan, itu termasuk data kategoris, diskrit, atau kontinu? Coba pikirin. Yap, kalau jawabanmu kontinu, kamu benar. Karena berat itu kan hasil dari pengukuran, bukan hitungan. Oke, kita udah kenal nih sama jenis-jenis data. Tapi sekarang kita ketemu masalah di dunia nyata. Kan mustahil ya kita nanya atau ngukur semua orang atau semua hal. Nah, disinilah konsep populasi dan sampel jadi penting banget. Populasi itu seluruh kelompok yang pengen kita tahu infonya. Misalnya, semua bayi yang lahir di Indonesia. Karena itu mustahil, kita ambil yang namanya sampel, sekelompok kecil yang kita anggap mewakili keseluruhan, misalnya 100 bayi dari beberapa rumah sakit. Nah, kutipan ini ngejelasinnya pas banget. Mustahil kan buat nimbang setiap bayi yang lahir. Jadi yang kita lakukan adalah mengambil sampel, mengukur sampel itu, dan pakai data dari sampel itu buat bikin kesimpulan tentang seluruh populasi. Itulah hebatnya pengambilan sampel. Oke, jadi kita ambil sampel. Tapi pertanyaannya, seberapa besar sampelnya? Cukup 10 orang? Atau harus 1.000? Ternyata ukurannya itu penting banget loh. Coba lihat contoh ini. Suki melembar dadu 100 kali. Kalau dadunya adil, harusnya tiap angka muncul sekitar 16 atau 17 kali kan? Tapi coba lihat hasilnya. Angka 6 muncul sampai 23 kali, sementara angka 5 cuma 11 kali. Kelihatannya agak aneh ya. Tapi, lihat deh apa yang terjadi setelah dia melempar 500 kali. Ketidakseimbangan ini jadi makin jelas. Angka 6 terus-terusan muncul lebih sering, sementara angka 5 makin jarang. Ini nunjukin kalau ini bukan lagi kebetulan. Sampel yang lebih besar itu bantu kita melihat pola yang sebenarnya. Tapi jumlah data yang banyak itu bukan segalanya. Kualitas data juga super penting. Dan kualitas data itu dimulai dari pertanyaan yang bagus. Coba deh lihat pertanyaan di kuesioner ini. Pertanyaan ini masalahnya banyak banget. Pertama, kalau kamu ngerjain PR pas 2 jam, kamu centang yang mana? Bingung kan? Terus gimana kalau kamu nggak ngerjain PR sama sekali? Atau malah ngerjainnya 4 jam? Nggak ada pilihannya buat kamu. Pertanyaan yang jelek ya pasti bakal menghasilkan data yang jelek juga. Oke, sekarang kita udah punya semua alatnya nih. Kita tahu jenis-jenis data, kita tahu pentingnya sampel, dan kita tahu cara bikin pertanyaan yang baik. Sekarang giliran kamu buat berpikir seperti seorang detektif data. Prosesnya itu sebenarnya selalu sama dan cukup sederhana. Mulai dari rasa penasaran, terus bikin tebakan awal atau prediksi, setelah itu kumpulin bukti-buktinya. Dan terakhir, lihat deh apakah tebakan awalmu itu benar atau salah. Siklus investigasi ini bisa kamu pakai buat apa aja.
Jadi, sekarang pertanyaan terakhir dari saya buat kamu. Apa sih yang bikin kamu penasaran? Mungkin masalah di lingkungan sekitar kamu, atau kebiasaan teman-temanmu, atau mungkin klaim yang kamu lihat di internet? Jangan cuma bertanya-tanya. Dengan alat-alat yang udah kita bahas tadi, kamu punya kekuatan untuk mencari jawabannya sendiri.